Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Kusnadi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian rekrutmen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Setiap organisasi memerlukan manusia untuk mengoperasikannya, untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Diperlukan suatu proses manajemen sumber daya manusia yang dinamakan dengan rekrutmen atau dalam bahasa Inggris disebut dengan rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkannya. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkan surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Lalu proses rekrutmen ini dilakukan apabila ada departemen yang memerlukan karyawan baru. Bisa dikarenakan adanya karyawan yang berhenti kerja atau adanya pekerjaan baru yang harus dikerjakan dan memerlukan penambahan karyawan. Rekrutmen karyawan untuk mengisi posisi yang masih lowong dapat dilakukan melalui dua sumber, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Karyawan terbaik untuk mengisi posisi lowong bisa didapatkan dari internal perusahaan. Kekosongan posisi tersebut dapat diberikan kepada karyawan yang dinilai cocok sehingga dapat memotivasi karyawan yang bersangkutan maupun karyawan lainnya untuk bekerja lebih baik. Pengisian posisi secara internal ini dapat dilakukan dengan promosi, rotasi, atau bahkan demosi. Promosi adalah kenaikan jabatan, rotasi atau transfer adalah perpindahan jabatan pada level yang sama, sedangkan demosi adalah penurunan jabatan. Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam internal rekrutmen, yaitu metode tertutup yang meminta manajer untuk mengajukan karyawan yang akan dipromosi atau dirotasi, dan di metode terbuka yang mengumumkan jabatan yang lowong lewat iklan internal perusahaan. Demosi atau penurunan jabatan memang jarang dilakukan oleh perusahaan, terkecuali karyawan tersebut sudah benar-benar tidak mampu mengerjakan beban tugas yang diberikan saat ini ataupun telah melarang peraturan perusahaan yang berakibat hukuman penurunan jabatan. Lalu yang selanjutnya adalah seleksi. Yang selanjutnya adalah seleksi sumber daya manusia. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada pekerjaan. Lalu menurut para ahli Dale Yoder tahun 1981, seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yaitu yang akan diterima atau yang ditolak. Lalu tujuan menurut Niti Semito tahun 1993, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Di dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pula. Lalu tujuan seleksi tersebut diantaranya yang pertama adalah menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperoleh pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang terakhir, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Lalu metode pengadaan seleksi. Yang pertama, metode dan non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria.
standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Unsur-unsur yang diseleksi biasanya meliputi 1. Surat lamaran, 2. Ijazah terakhir dan transit nilai, yang 3. Surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, yang keempat, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, yang kelima, work interview, yang keenam, penampilan dan keadaan fisik, yang ketujuh, keturunan dari pelamar, dan yang kedelapan, tulisan pelamar. Yang kedua adalah metode ilmiah, yaitu pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Seleksi ilmiah dilaksanakan dengan cara-cara berikut. 1. Metode kerja yang jelas dan sistematis. Yang kedua, berorientasi kepada prestasi kerja. Yang ketiga, berorientasi kepada kebutuhan karyawan. Yang keempat, berdasarkan kepada job analysis, job dan ilmu sosial lainnya. Yang kelima, berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.